Selamat datang di Danau Toba TV Channel. Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak, Aris Merdeka Sirait, mengunjungi Polres Samosir dalam rangka melihat perkembangan kasus pembunuhan Rianto Simbolon yang meninggalkan 7 anak menjadi yatim piatu. Korban, perwakilan dari para dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Samosir, sahabat-sahabat saya dari media yang setiap memberikan perhatian terhadap selama ini berbagai masalah-masalah yang ada dan muncul khususnya anak-anak di Kabupaten Samosir. Terima kasih juga sudah hadir memberikan perhatian pada kesempatan ini. Jangan lupa juga Pak Kapolres, kami juga bersama dengan perwakilan kami yang ada di Sumatera Utara dan di diri sedang saya sedang mendampingi mereka untuk hadir di tempat ini. Kawan-kawan media dan Pak Kapolres dan jajarannya atas nama Komnas Perlindungan Anak, Dewan Komisioner Komisi Nasional Anak ini menyampaikan apresiasi terhadap kerja keras di mana peristiwa itu tidak lebih dari 24 jam langsung bisa ditangani karena ini merupakan kejahatan yang sangat luar biasa. Karena dari kronologi yang diceritakan dari kawan-kawan media dan tentu hari ini kita ingin memastikan kepada Pak Kapolres apakah unsur 340 unsur-unsur itu terpenuhi sehingga para pelaku ini harus mempertanggungjawabkan sesuai dengan perbuatannya yang diatur di 340 yaitu perencanaan pembunuhan atau tidak, atau itu masih sedang ditangani secara serius oleh Polres Samosir. Tetapi dari kronologi perencanaan dan seterusnya itu nampaknya unsur-unsur 340 itu tercapai karena ada perencanaan, dilakukan rapat-rapat juga dalam konteks perencanaan kapan dilakukan skenario. Nah itu 340 unsurnya ada. Jadi kalau media saya kira mau tidak mau tentu tersangka sekarang ini juga tidak mau tidak mau karena ada perencanaan itu, maka dia harus betul menerima apa yang akan diancamkan atau dijerat oleh jaksa nanti setelah pemeriksaan perkara dilakukan oleh Polres Samosir. Jadi saya kira ini yang menjadi perhatian khususnya ya bagi para tersangka yang sekarang ini, bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang sangat luar biasa. Apalagi tahunya bahwa ibunya si korban, si istrinya si korban ini sudah meninggal, dan tahu pula ada anaknya 7 di situ dan bertetangga dan berkenalan. Kalau saya sebagai pelaku, kalau langsung saya bunuh itu seseorang, itu kan membunuh yang 7 orang itu juga. Itulah Bapak Ibu kaitannya. Saya hadir tadi untuk memberikan support karena ada masalah anak itu menjadi yatim piatu. Oleh karena itu kehadiran kami tadi Pak Kapolres untuk memperteguh, memperkuat komitmen dari Bupati yang sekarang untuk memberikan layanan mulai dari sekolah sampai masa depannya itu dinyatakan oleh Pak Bupati, itu artinya mewakili pemerintahan di Samosir untuk ditanggung. Tetapi tadi saya ingin sampaikan lagi kepada perwakilan atau Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bahwa sekolahnya, kesehatannya ini sudah tetapi ada satu yang perlu mendapat perhatian, makan setiap hari. Karena mereka masih tinggal di tempat itu, lalu untuk bekerja di kebun nggak bisa. Ada anaknya berinisiatif dari Paragat, Pak. Paragat itu menderes tuak dengan penghasilan 30.000 sehari. Nah artinya anak seperti ini kan tidak layak untuk dipekerjakan dan sebagainya. Jadi itu tadi kami memperteguh komitmen dari pemerintah supaya masa depan anak-anak ini termasuk biaya hidup dan sebagainya bisa ditanggung oleh pemerintah. 2 anak dimasukkan di panti asuhan sebelum ayahnya meninggalkan begitu ya. Tetapi yang 5 lagi itu membutuhkan pertolongan. Kawan-kawan media tadi kita memperteguh itu dan nanti sore kita akan lagi bertemu dengan pemerintah dalam hal ini Pak Bupati dan Wakil Bupati untuk memperteguh itu. Itulah komitmen saya untuk itu. Yang kedua Pak Kapolres, saat ini memang ada kekhawatiran yang pelapor Pak. Saat ini nampaknya agak ragu karena ada teror-teror dari keluarga tersangka ini tidak dibenarkan gitu. Oleh karena itu
Saya tadi mengatakan kalau memang perlu nanti kami akan sampaikan Pak Kapolres, mungkin juga lembaga LPSK itu bisa memberikan nanti rekomendasi kepada Pak Kapolres, nanti Pak Kapolres bisa menanggapi itu. Saya kira nggak ada masalah terhadap itu. Oleh karena itu saya kira bagaimana sekarang ini kita mengarahkan pada penegakan hukum itu supaya peristiwa-peristiwa itu tidak terjadi lagi di sini. Apresiasi yang saya sampaikan kepada Polres Samosir itu bukan hanya pada kasus ini, tetapi sebelumnya sudah banyak kasus yang ditangani secara cepat. Ini yang kita harapkan sebenarnya. Mudah-mudahan Pak Polres tidak bosan-bosannya, kita berkomitmen tidak ada toleransi terhadap pelanggaran terhadap anak, termasuk juga kasus-kasus kejahatan terhadap anak. Untuk kawan-kawan media, saya kira inilah komitmen kita. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan itu menjadi kekuatan mendorong kerjasama yang lebih baik lagi. Saya kira itu motivasi kami hadir di tempat ini untuk para tersangka di sini. Risiko yang di lapangan saya begini saja sangat berat, Pak. Saya tadi sudah ke desanya, Pak. Mohon maaf, Pak, ya kalau saya harus datang. Saya harus menyampaikan ini, Pak. Sesungguhnya kan Bapak tahu bahwa itu ada anaknya 7 juga. Ketika Bapak mau menciptakan itu adalah seolah-olah kecelakaan lalu lintas itu berlebih. Walaupun tadi kata Bapak ada sejarah, dendam dan sebagainya. Tetapi kan ada anak itu. Bayangkan Pak, anak itu sekarang. Itulah apa yang menjadi prihatin. Itu juga semata Bapak, guru Bapak itu. Ya kan? Kemudian nama asal langsung dia maaf jadi bahasa Batak sedikit dan ini memang jadi lima risiko tulu pak ini perencanaan pembunuhan jadi undang-undang dengan ngomongin rohani Kapolres 340 itu terpenuhi unsurnya terpenuhi itu taruh minimal 20 tahun mah masih dia mungkin deh untuk mau 20 soalnya cuma ikan kamu ke tuh 23 apa teh obat kedua suku-suku tuh pertanyaan saya ada motivasi nama sekolah apa? Karena sebelum Nabi saat ini sudah jadi terus orang dengan cara baru waktu yang pertama terus sampai jam dengan orang terus baru mereka atau bukan waktu jadi prinsipnya alam dan bahwa sang berjaru mangula gimana do berarti si korban do menguasai lahan gimana mereka sekarang Bapak? Oh, besau juga mu tidak sama. Jadi kamu mengambil apa? oh 5 mu Oh, yang sekarang. jadi hubungan yang besar juga mu marah juga mu Oh, anak itu Bapak. marana jadi isi mana bujur ala amang tua mana Bapak. oh bapak kan jadi bahasa itu dulu tuh Pak cuma dia motivasi mesu amat kan Ini cara boleh naruh ni marana juga video oma Oh, anak sekarang jawab tubuhnya Bapak. punya bang Udah berapa dan mereka. jadi lebih tuh di amang mau kita sebelum peristiwa itu cari tahu nggak tuh yang bermasalah dalam hubungan naruh na yung jauh banget ya Allah. Eka masari sinaharap sinigo dalam hubungan ini. Ibu kayak lama kejadiannya orang ibu
Jadi Kiki terbunyi dan siang. Iya. Oh. Jadi sengaja tuh direncana kamu ditabrak motor ini sih mana kali-kali. Oh, ini mana lagi Bruno? Ini masakan dulu. Oh. Oh, ini sini. Oh, nggak bisa ya. Oh, jadi berarti memang pohon direncanakan berarti. Ya, bapak. Kemudian loh. Dulu rencana bahwa cuma menjualnya di bawah 14 sama dia. Saya tadi menahan saya. Nama-nama ada orang itu. Kemudian kalau itu sudah hari itu. Kalau ada yang ada. Dari sana ada Dia bagian yang gedung. kalau mana izin dulu yang kan kalau itu di dalam sekarang pengenalan perencanaan Jadi baca lebih ditabrak kamu lu sudah motor dalam budak si korban ini. aku Di sini ada yang bisa cerita itu apakah memang sengaja ditabrak dulu baru di apa namanya dihilangkan nyawanya atau gimana? Yang nabraknya siapa? Siapa yang nabrak? Berarti ada unsur sengaja menabrak dulu atau istilah menabrak dan tertabrak kan berbeda. Kau tabrak atau menabrak? Ditabrak. Berarti sengaja kau lakukan penabrakan itu. Dengan rencana apa itu ditabrak itu supaya jatuh, supaya meninggal atau apa? Yang kau pikirkan waktu itu? Ketika dia naik kereta toh? Kau tabrak. Rencanamu menabrak itu apa? Pertama mau masuk apa pertama? Orang mengabai itu pertama orangnya masuk pelan bus kereta Pak. Oh. Oke. Jadi ya saya kira itu tadi nanti akan digelar kasus. Saya kira nanti polisi harus jujur. Mululang jujur harus tak perlu karena memberi keterangan tidak benar. Jadi kok benar kok ada ancaman ada Pak 20 tahun Pak. Udah mengaku dia utang 20 tahun Pak. Jadi kan lebih baik mengurangi nasi Jokowi. Jadi caranya adalah mengaku apa yang sedang terjadi tidak bisa ditutupi. Ada polisi lewat upistar kita. Dan ini gue apalagi saksi ini kan tinggal sadar naik takut sadar naik kan itu. Jadi panggil waktu permintaan saya menyampaikanlah sejujur-jujurnya apa supaya itu bisa meringangi karena dalam upaya hukum orang yang jujur mengatakan itu akan bisa mendapatkan keringanan dan sedangkan dapat keringanannya tetap ancamannya 20 karena kalau 340 tercapai gitu loh Pak. Jadi undang pola kita menutupi 5 panggil waktu ada busuk kamu nakin usia supaya apa berdoa dengan sisa Bapak sudah 60 matangnya dulu buah mau kan dipau tadi. Jadi itu saya kira ya harus jujur mengatakan itu. Roham pasti prihatin gitu kan. Hal itu jujur mau kan. Jadi akan informasi kan. Jadi kehadiran saya ini juga jaga Bapak Kapolres teman-teman media juga untuk menyampaikan supaya itu menjadi terang benderang. Ini saya malu juga polisi loh. Ini begitu lagi. Jadi kedua aku karena awami dua karena guru yang saat ini tidak tinggal. Mudah-mudahan bulan dan perlu dikit-dikit. Nggak ada gunanya itu. Nggak perlu dikit-dikit, nggak perlu. Upaya hukum tetap ketika sudah di tangannya polisi tidak ada toleransi, tidak ada siapapun itu. Dikit-dikit. Nangan ini tambah berat. 5 kasih hutang, mudah dumpe atau dongmu misalnya. Lebih baik mengaku salah aja sudah. Ini sudah kita terima, kita berdoa dan itu. Nanti kemudian namanya 5 ke 1 ada sandinan. Itulah udah mereka sebulan. Oke, sukses lah. Ini guna pola atau memang harus diterima. Oke, Assalamualaikum. Oke. Yang saya sampaikan pada tersangka memang itu tidak ada gunanya dan tentu kita apresiasi juga kalau mereka tersangka untuk saya nanti ada kesalahan kita ada juga itu melatih dan terima kasih. Ini keluarga korban ya. Bisa
kita tahu Pak, apa saja tadi bentuk yang ditemukan komitmen itu Pak bagi keluarga itu? Baik, kami izin Pak Kapolres, jadi kami tadi disaksikan juga kami bersama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang sebelumnya saya mendapatkan kabar dari pemerintah daerah dalam hal ini bupati yang sekarang itu dalam melayat pada saat korban di rumah itu berjanji untuk take over menjadi tanggung jawab pemerintah. Tadi dari statement itu saya memperteguh lagi tadi apa betul dan kami jumpai juga bahwa anak-anak itu membutuhkan itu selain membutuhkan kelanjutan sekolah, kesehatannya, tempat tinggal, tetapi juga makan setiap hari. Saya sudah sampaikan tadi itu disampaikan kepada pemerintah. Itulah komitmennya, itulah pembicaraan kita. Di samping kami tadi memberikan bantuan-bantuan sosial yang sedikit lah, bantuan untuk sekolah, ya, untuk tas dan sebagainya, sebagai ikatan emosional kita terhadap 7 orang itu. Yang jelas saya mau sampaikan, memastikan selain itu menjadi tanggung jawab pemerintah, karena itulah konstitusi dasar kita juga harus menangani hal yang tidak dan sebagainya, yang membutuhkan pertolongan. Nah, di samping itu tentu kita ingin biaya hidup setiap hari karena anak-anak ini mampu untuk bekerja untuk menghasilkan untuk ekonomi mereka. Batas waktunya Pak? Saya tidak menentukan batas waktu sampai 18 tahun. Sampai 18 Ya, sampai 18 tahun itu. Silakan. Izin Bapak Kapolres, Bapak Aris, Bapak semua. Pak, yang mau saya tanyakan yang pertama kepada Bapak Kapolres, ini kan Pak ada mereka sudah berkenan dan sesuai yang digelar kemarin memang 340 perencanaan yang saya tanyakan pertama ini kan di rumah salah satu anggota Bapak Kapolres. Apakah ada orang lain yang mengetahui misalnya istri Pak itu apakah saya akan dipanggil lagi untuk diperiksa? Dan kemudian apakah ada perbedaan di antara mereka untuk duduk pasalnya selain apakah semuanya sudah 340? Makasih Pak. Jadi Pak Polres dengan Pak Aris, terima kasih Pak. Miris memang kalau kita tengok dari keadaan komitmen tersebut semuanya yang ditanyakan tadi ada di bilang Pak Kapolres bahwa memang ada dendam sebelumnya orang tuanya ataupun opungnya mereka itu yang sampai sekarang ada dulu. Jadi apakah berdasarkan itu tidak dulu 340 itu ditanyakan sama Pak Kapolres. Terus yang kedua Pak Aris, terima kasih Pak. Apresiasi kedatangan tamu baru bersama semoga kedepannya menjadi bergerak, menjadi motivasi kepada masyarakat yang lain penegak hukum di Kabupaten Samosir. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih rekan-rekan media. Proses penyidikan siapapun yang terlibat, ya, apakah membantu itu tetap akan kami periksa. Saat ini penyidik juga sedang bekerja untuk mencari siapa-siapa saja yang terlibat, ya, dan tentunya hasil penyidikan tetap akan kami sampaikan kepada rekan-rekan media. Dan kemudian untuk unsur pasal yang diterapkan pembunuhan berencana ini sudah muncul, ya, sehingga tidak pengaruh tadi yang dikatakan ada dendam dan segala macam tidak pengaruh. Ya, saya kira itu saja. Ya, saya kira tidak ada kaitannya dengan peristiwa itu. Peristiwa itu bisa. Kalau ada unsur itu bagian dari perencanaan Pak. Jadi tidak tidak ada tanggung renteng Pak. Tidak ada balas membalas. Kalau Anda membalas ini harus dibalas dengan ini, tidak Pak. Hukum tetap menyatakan 340 siapapun ikut serta. Saya kira 340 itu jelas. Saya kira ini untuk penangkapan kita secara bersama-sama. Soal komitmen saya Pak, di sini sejak awal saya mau mengatakan destinasi ke-7 dunia Pulau Samosir itu harus ramah. Jadi kalau ada pembantaian seperti yang berdampak pada anak itu mau diuji Pak. Saya terus akan mengkampanyekan bahwa
kasus-kasus kekerasan terhadap anak harus berkurang. Itulah komitmen dari Pak Kapolres tadi. Jadi bukan hanya peristiwa itu, peristiwa sebelumnya Pak, yang dampak dari COVID, orang mabuk, jadi anak jadi diperkosa, kan banyak Pak. Ini ada peristiwa lagi kan, yang itu bapak tiri dan juga melakukan tindakan itu. Nah itu menjadi komitmen dari Bapak Kapolres. Nah, oleh karena itu kaitannya dengan Komnas Perlindungan Anak, sekali lagi kehadiran saya ini untuk meminta pemerintah daerah destinasi wisata Samosir ini yang katanya surga, apa nama istilahnya ya? Lebih indah, itu bisa tercapai kalau ramah anak. Omong kosong itu bisa surga juga. Kalau kasus kejahatan terhadap anak itu terjadi. Oleh karena itu harus ada 3 pilar tadi: masyarakat, penegak hukum dengan pemerintah daerah duduk bersama untuk bahu-membahu menciptakan suasana Samosir sahabat anak dan menjadi ramah anak. Kuncinya adalah terjadi penurunan kasus-kasus kejahatan. Itulah menjadi komitmen kami dengan Pak Kapolres, sehingga pemerintah bisa mengkampanyekan bagaimana partisipasi masyarakat lewat dinas perlindungan perempuan dan perlindungan anak, bagaimana Samosir menjadi ramah anak. Kan itu ya Pak Ibu ya, yang menjadi cita-cita kita, itu menjadi komitmen kita. Tetapi ini masih dalam perjuangan panjang ya. Walaupun ini tahun depan, akhir tahun ini akan ada pilkada, gitu. Tidak ada kaitannya penegakan hukum dan sebagainya dengan pilkada itu. Sampai kapanpun, kecuali dunia runtuh, maka runtuhlah keadilan dan seterusnya. Begitu Pak komitmennya. Sekali lagi kawan-kawan media, ini cita-cita saya, maka nanti akan kita sampaikan. Semakin menurun kasus-kasus kejahatan terhadap anak, destinasi Samosir menjadi ramah anak bisa tercapai. Suruh Bapak kepingin apa tadi? Kenapa saya bilang itu? Karena saya tidak mau menyampaikan itu kalau betul-betul nanti Samosir itu ramah pada anak. Saya kira terima kasih.